Cara berpikir diakronik restorasi Meiji. Sebelum restorasi zaman Edo atau Tokugawa sebelum 1868, Jepang bersifat tertutup dari dunia luar. Kebijakan Shogoku. Pemerintahan dijalankan oleh Shogun Tokugawa. Kekuatan politik dan militer berada di tangan Shogun, bukan kaisar. Ekonomi bersifat feodal dan tradisional. Tantangan dari luar. Pertengahan abad ke-19, tahun 1853, kedatangan Commodore Perry, Amerika Serikat, memaksa Jepang membuka pelabuhan. Jepang mulai menyadari ketinggalannya dari barat. Terjadi krisis secara berpikir diakronik pemerintahan Shogun. Sosial dan pendidikan. Kekaisaran Jepang dipulihkan di bawah Kaisar Meiji, menggantikan kekuasaan Shogun pemerintahan militer Tokugawa. Sistem feodal dihapuskan, digantikan oleh pemerintahan pusat yang kuat. Didirikannya Konstitusi Meiji 88 dan sistem parlementer. Sistem kelas sosial lama dihapuskan. Samurai, petani, pengrajin, pedagang. Pendidikan diwajibkan dan dimodernisasi untuk seluruh rakyat. Dikirimnya pelajar ke luar negeri untuk belajar barat. Industrialisasi pesat, pembangunan pabrik, perkereta-apian, dan pelabuhan. Militer modern dibangun berdasarkan model barat, khususnya Prusia. Perekonomian bergeser dari agraris ke industri. Wajib militer diberlakukan. Diperkenalkannya mata uang yen dan sistem pajak tanah yang modern. Jepang menjadi kekuatan militer yang disegani di Asia. Budaya dan internasional. Budaya barat mulai diadopsi, gaya berpakaian, arsitektur, teknologi. Jepang membuka diri terhadap dunia luar setelah lama mengisolasi diri. Jepang mulai menjadi negara imperial dan penjajah, misalnya Perang Tiongkok-Jepang dan Perang Rusia-Jepang. Cara berpikir sinkronik restorasi Meiji. Latar belakang restorasi Meiji. Restorasi Meiji adalah pengembalian kekuasaan Shogun Tokugawa kepada Kaisar Jepang yang sedang berkuasa saat itu. Kaisar Matsuhito terjadi sejak 1866 sampai 1869. Kebijakan pemberlakuan kebijakan Sakoku atau isolasi sebelum kekuasaannya kembali ke tangan Kaisar Jepang dipimpin oleh Shogun Tokugawa. Yang menerapkan kebijakan Sakoku ini melarang rakyat Jepang pergi ke luar negeri. Alasan utama kebijakan ini adalah kekhawatiran Tokugawa terhadap pengaruh asing dan penjajahan Barat sedang meluas saat itu. Karena paham mekanisme kebijakan ini, justru membuat ekonomi Jepang melemah karena tidak berkembang dan tertutup dari dunia luar. Kondisi ekonomi semakin memburuk karena bencana alam. Korupsi. Selain menyebabkan kemerosotan ekonomi, kebijakan Sakoku juga membuat Jepang tertinggal dalam peradaban dibandingkan negara-negara lain. Akhirnya restorasi Meiji muncul sebagai bentuk kesadaran untuk keluar dari situasi dan membangun kembali kemajuan Jepang dalam berbagai bidang. Munculnya kelompok anti-shogun terjadi karena tekanan dari negeri barat yang memaksa Jepang membuka diri. Shogun Tokugawa yang setuju membuka hubungan dengan barat kehilangan wibawa karena dianggap mengingkari janjinya. Hal ini memicu munculnya kelompok anti-shogun terutama di wilayah Kyushu dan Satsuma. Kelompok ini kemudian bekerja sama dengan Amerika dan Inggris untuk memodernisasi kekuatan militer mereka. Cara berpikir sinkronik restorasi Meiji. Anti-shogun yang telah memodernisasi militer dengan bantuan Inggris Amerika setelah Kaisar Komai wafat dan digantikan oleh Meiji pada tahun 1867. Posisi Shogun Tokugawa semakin terdesak, akhirnya mundur karena masih memiliki pengaruh. Perang Rosin pecah pada Januari 1868 hingga 1869 yang berakhir kemenangan pihak Kaiser. Tujuan restorasi Mela.
untuk mengembalikan kekuasaan atas pemerintahan Jepang pada kaisar, mengejar ketertinggalan Jepang di negara barat, membukakan negara Jepang untuk berinteraksi dengan negara luar agar bisa belajar. Cara berpikir sinkronik, restorasi Meiji. Kebijakan restorasi Meiji. 1. Mengirim pemuda Jepang belajar di luar negeri. 2. Mendatangkan pakar dari ke Jepang. 3. Menerapkan was militer belajar tahun. 4. Perombakan sistem militer. Dampak restorasi Meiji. 1. Mengsahah pemerintahan Jepang. 2. Mengubah Jepang menjadi negara industri. Cara berpikir sinkronik restorasi Meiji. Politik, sosial, dan pendidikan. Kekaisaran Jepang dipulihkan di bawah Kaisar Meiji menggantikan kekuasaan shogun. Sistem kelas sosial lama dihapuskan. Sistem feodal dihapuskan digantikan oleh pemerintahan pusat yang kuat. Pendidikan diwajibkan dan dimodernisasi untuk seluruh rakyat. Didirikannya Konstitusi Meiji 1889 dan sistem parlementer dieta Jepang. Budaya dan internasional. Budaya barat mulai diadopsi. Gaya berpakaian, arsitektur, teknologi. Jepang membuka diri terhadap dunia luar setelah lama mengisolasi diri. Jepang mulai menjadi negara imperial dan penjajah. Misalnya Perang Tiongkok Jepang dan Perang Rusia-Jepang. Cara berpikir sinkronik restorasi Meiji. Latar belakang restorasi Meiji. Restorasi Meiji adalah pengembalian kekuasaan dari Shogun Tokugawa kepada Kaisar Jepang yang sedang berkuasa saat itu. Kaisar Matsuhito terjadi sejak 1866 sampai 1869. Kebijakan pemberlakuan kebijakan Shokoku atau isolasi sebelum kekuasaan kembali ke tangan Kaisar Jepang dipimpin oleh Shogun Tokugawa yang menerapkan kebijakan Sakoku. Ini melarang rakyat Jepang pergi ke luar negeri. Alasan utama kebijakan ini adalah kekhawatiran Tokugawa terhadap pengaruh asing dan penjajahan barat sedang meluas saat itu. Karena paham merkantilisme, kebijakan ini justru membuat ekonomi Jepang melemah karena tidak berkembang dan tertutup dari dunia luar. Kondisi ekonomi semakin memburuk karena bencana alam, korupsi, dan lain-lain. Selain menyebabkan kemerosotan ekonomi, kebijakan Shokaku juga membuat Jepang tertinggal dalam peradaban dibandingkan negara-negara lain. Akhirnya restorasi Meiji muncul sebagai bentuk kesadaran untuk keluar dari situasi dan membangun kembali kemajuan Jepang dalam berbagai bidang. Munculnya kelompok anti-shogun terjadi karena tekanan dari negara barat yang memaksa Jepang membuka diri. Shogun Tokugawa yang setuju membuka hubungan dengan barat kehilangan wibawa karena dianggap mengingkari janjinya. Ini memicu munculnya kelompok anti-shogun terutama di wilayah Kyushu dan Satsuma. Kelompok ini kemudian bekerja sama dengan Amerika dan Inggris untuk memodernisasi kekuatan militer mereka. Anti-shogun yang telah memodernisasi militer dengan bantuan Inggris, Amerika setelah Kaisar Komei wafat dan digantikan oleh Meiji pada tahun 1867. Posisi Shogun Tokugawa semakin terdesak, akhirnya mundur karena masih memiliki pengaruh. Perang Boshin pecah pada Januari 1868 hingga 1869 yang berakhir kemenangan pihak Kaiser. Tujuan restorasi Meiji untuk mengembalikan kekuasaan atas pemerintahan Jepang pada Kaisar, mengajar ketertinggalan Jepang dari negara barat, membalas kekalahan Jepang dalam perang, membuka negara Jepang untuk berinteraksi dengan negara luar agar bisa belajar. Kebijakan restorasi Meiji. 1. Mengirim pemuda Jepang belajar di luar negeri. 2. Mendatangkan pakar dari luar ke Jepang. 3. Menerapkan wajib militer belajar 8 tahun. 4.
perombakan sistem militer. Dampak restorasi Meiji. 1. Mengubah pemerintahan Jepang. 2. Mengubah Jepang menjadi negara industri Meiji. 3. Jepang melancarkan misi imperialisme. Sekian, terima kasih.